Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yiskar Menardi Borean. Saya dari Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Telekonseling untuk Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Konseling dalam Menjangkau Klien Secara Daring. Pada penelitian ini, saya mengambil studi kasus di Lembaga Layanan Psikologi Psikomorfosa, yang merupakan psikologi yang terdiri dari layanan kesehatan mental, layanan asesmen dan rekrutmen karyawan, serta layanan peningkatan kapasitas anak yang terletak di Kota Makassar, Jalan Rumah Sakit Islam Faisal 14, nomor 63, Kecamatan Rapucini. Menurut Rahmat Permadi, selaku pemilik lembaga layanan tersebut, lembaga psikomorfosa hanya terdapat di Kota Makassar saja, sehingga menyulitkan mobilitas kunjungan klien yang berada di jarak yang jauh dari kota lain. Saat sebelum pandemi terjadi, terdapat 4 klien yang berkunjung setiap harinya. Namun saat terjadi pandemi, kunjungan klien mengalami penurunan drastis, sehingga sering tidak adanya kunjungan klien dalam sehari. Faktor lain yang mempengaruhi adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga layanan psikologi psikomorfosa, sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan klien. Untuk tetap dapat melakukan konseling, lembaga psikomorfosa telah melakukan proses konseling dengan menggunakan telekonferensi untuk melayani klien dari jarak jauh. Namun, lembaga psikomorfosa menggunakan telekonferensi pihak ketiga, sehingga lembaga psikomorfosa harus melakukan pembayaran langganan untuk menggunakan telekonferensi. Hal ini mempengaruhi harga layanan dan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh lembaga psikomorfosa, penelitian ini akan memberikan solusi dengan penerapan aplikasi telekonseling berbasis mobile sebagai media pelayanan konseling yang dapat dilakukan secara daring. Dengan adanya penerapan telekonseling dengan fitur chat, telepon, dan video call secara daring, klien dan psikolog dapat melakukan konseling di mana saja, baik di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar. Kedua adalah memudahkan klien dalam mengetahui keberadaan lembaga psikomorfosa dan memudahkan pemilihan jadwal pertemuan dengan fitur janji temu. Aplikasi ini juga akan didistribusikan ke Google Play agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan aplikasi telekonseling ini dan memperluas jaringan jangkauan psikologi. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan konseling di psikomorfosa dengan penerapan aplikasi telekonseling. Yang kedua adalah bagaimana cara menjangkau klien secara luas dengan penerapan aplikasi telekonseling di Google Play agar seluruh masyarakat dapat menjangkau aplikasi telekonseling. Yang ketiga adalah bagaimana cara lembaga psikomorfosa memperoleh pendapatan bulanan dari Google Play untuk dapat digunakan sebagai pendapatan pasif bagi lembaga psikomorfosa, serta biaya penanganan dan pengembangan aplikasi telekonseling. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini, yaitu pertama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan konseling di psikomorfosa dengan penerapan aplikasi telekonseling. Yang kedua adalah menjangkau klien secara luas dengan penerapan aplikasi telekonseling di Google Play agar seluruh masyarakat dapat mengakses aplikasi telekonseling. Yang ketiga adalah lembaga psikomorfosa memperoleh pendapatan bulanan dari Google Play untuk digunakan sebagai pendapatan pasif bagi lembaga psikomorfosa serta biaya penanganan dan pengembangan aplikasi telekonseling. Telekonseling merupakan metode yang efektif dalam menunjang kebutuhan klien tanpa terbatas tempat dan waktu secara daring. Telekonseling dapat menjadi salah satu alternatif dalam usaha meningkatkan kesehatan mental masyarakat Indonesia dengan wilayah yang luas, sehingga akan meningkatkan self-esteem dan intervensi yang lebih efektif, menurut Ikatan Psikolog Klinis Indonesia pada tahun 2021. Pada penelitian sebelumnya, terdapat pengembangan perancangan sistem informasi yang bernama MyCure, yang berbasis aplikasi mobile yang juga memiliki fitur layanan telekonseling yang memudahkan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi dengan para psikologi tanpa perlu lagi bertatap muka. Google Play merupakan layanan konten digital. Kita dapat mengunduh aplikasi maupun produk online lainnya secara gratis atau berbayar. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Visual Studio Code adalah software yang sangat ringan dan pembuatan kode-kode program dibutuhkan sebuah aplikasi yang mumpuni. Firebase Real-Time Database adalah basis data yang menyimpan data di cloud. Tempat dan waktu penelitian ini adalah Lembaga Layanan Psikologi Psikomorfosa dimulai pada Agustus sampai Desember 2022.
Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama adalah observasi. Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara non-participant observation terhadap kebutuhan klien dan efektivitas penggunaan jasa telekonseling. Yang kedua adalah wawancara dengan informan yang terdiri dari para tenaga psikolog di lembaga psikomorfosa dan para klien yang telah menggunakan jasa konseling untuk mengetahui kebutuhan mereka dalam proses konseling yang efektif di aplikasi telekonseling yang akan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh psikolog dan klien. Yang ketiga adalah studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis. Maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah atau referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang disajikan untuk menggambarkan karakteristik suatu keadaan atau objek penelitian dan mengambil kesimpulan yang akan dilakukan. Adapun target capaian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah database atau hosting memiliki performa yang baik agar dapat mengelola data dengan cepat dan menangani jumlah pengguna yang banyak secara bersamaan. Website admin dapat mengelola data dari database melalui website admin dengan baik, aman, dan tanpa error. App cerita dapat meningkatkan kesehatan mental para klien dengan berbicara di forum diskusi. Edukasi dapat memberikan pemahaman penanganan psikologi klien secara mandiri. Kemudian adalah konseling dapat mempermudah mitra untuk menjangkau klien dan mengefisienkan proses konseling untuk menangani psikologi klien. Buat janji dapat mempermudah mitra untuk menjangkau klien dan mengefisienkan penjadwalan kunjungan klien untuk tatap muka. Aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi untuk psikolog dan konselor untuk mempermudah psikolog dan konselor untuk melakukan proses konseling dengan klien. Dan Google Play untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi dan memperoleh pendapatan pasif bulanan bagi mitra. Sekian dari penjelasan proposal saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.